Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sangat senang berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa kembali ya di suatu topik yang menarik ya, tentang sistem pemanfaatan dan rotasi padang pengembalaan ya. Jadi kita akan bahas pelan-pelan nantinya ya. Nah, apa itu sistem pemanfaatan dan rotasi pengembalaan? Nah, sistem pemanfaatan dan rotasi pengembalaan adalah teknik pengelolaan lahan pengembalaan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan makan pada ternak kita dan kelestarian padang rumput ya. Kita berharap padang rumput itu kita bisa lestari dan kita bisa manfaatkan secara optimal tentunya. Nah, sistem ini juga membantu meningkatkan produktivitas lahan ya, mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa ketersediaan pakan itu berkelanjutan, terutama kita di daerah tropis seperti di Indonesia, di mana ada musim penghujan itu hijauan sangat melimpah, kemudian ada musim kemarau yang biasanya di beberapa tempat atau di daerah tertentu itu sulit mencari pakan untuk ternak ini ya. Nah, sekarang manfaat rotasi pengembalaan. Manfaatnya adalah dari rotasi pengembalaan ini adalah sistem pengelolaan di mana ternak dipindahkan secara berkala di antara beberapa petak ataupun area pengembalaan, memberikan waktu istirahat bagi tanaman di setiap area untuk pulih kembali dan tumbuh kembali sebelum kembali kita masukkan ternak untuk kita gembalakan ya. Jadi rumput juga, hijauan juga itu butuh waktu untuk regrowth, untuk pertumbuhan kembali ya. Jadi itu harus dipersiapkan dengan baik. Nah, sistem ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tanah, termasuk tidak hanya tanah, termasuk bagi tanaman itu sendiri. Nanti akan berdampak bagi ternak dan keberlanjutan jangka panjang dari peternakan yang dikelola. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari rotasi penggembalaan ya. Yang pertama jelas itu adalah peningkatan kesehatan tanah ya. Jadi perbaikan struktur tanah dengan memberikan waktu istirahat bagi tanah di antara sesi penggembalaan. Kemudian kita lakukan rotasi dengan sistem rotasi yang memungkinkan terjadinya perbaikan struktur tanah nantinya, dan yang jelas akan meningkatkan kapasitas tanah untuk menyerap dan menahan air. Ini yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah penambahan bahan organik. Sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak tersebar merata selama rotasi ya. Ini akan meningkatkan bahan organik dalam tanah dan memperbaiki kesuburan tanah ya. Kemudian berikutnya adalah peningkatan aktivitas mikroorganisme. Dengan mengurangi tekanan pengembalaan di area tertentu, tanah menjadi lebih sehat dan mendukung kehidupan mikroorganisme yang berperan penting dalam dekomposisi bahan organik serta siklus nutrisi yang ada di daerah tersebut ya, atau di lokasi pastura atau di lokasi padang pengembalaan yang kita punya. Yang kedua itu adalah peningkatan produktivitas dan keberlanjutan padang pengembalaan. Jadi waktu pemulihan yang optimal untuk tanaman. Jadi rotasi pengembalaan ini akan memberi waktu yang cukup bagi tanaman untuk kembali ya, yang meningkatkan nantinya produksi pakan dan mencegah kerusakan tanaman akibat penggembalaan yang berlebihan. Yang berikutnya adalah untuk mengurangi resiko erosi. Dengan membatasi waktu penggembalaan di setiap area, tekanan pada tanah berkurang sehingga resiko erosi akibat penggembalaan yang berlebihan dapat diminimalkan.
Berikutnya adalah peningkatan keanekaragaman hayati. Jadi rotasi pengembalaan mendorong pertumbuhan berbagai jenis tanaman dan mengurangi dominasi gulma tertentu. Ini ya, ini akan menciptakan habitat yang lebih seimbang nantinya dan mendukung keanekaragaman spesies tanaman di lokasi pastura kita. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan pakan yang lebih efisien ya. Jadi penggunaan pakan secara merata. Rotasi pengembalaan memungkinkan ternak merumput dengan lebih teratur di seluruh lahan ya, sehingga tanaman yang termakan merata. Nah, ini akan mengurangi terjadinya pemborosan pakan. Jadi ini juga mengurangi pemborosan pakan ini ya dengan membatasi ya akses ternak ke area tertentu ya. Tanaman memiliki peluang lebih besar untuk dimanfaatkan sebelum mencapai tahap pertumbuhan berlebih ya, sehingga pakan akan lebih efisien, sehingga tujuan atau manfaat mengurangi pemborosan pakan ini akan tercapai nantinya. Kemudian peningkatan kualitas pakan. Dengan sistem rotasi, tanaman diberi waktu untuk apa? Untuk tumbuh ya, hingga mencapai tahap nutrisi yang optimal ya, atau kandungan nutrien yang ada pada hijauan itu optimal sebelum dilakukan pengembalaan kembali ya. Dan ini akan meningkatkan kualitas pakan yang dikonsumsi oleh ternak yang kita pelihara. Oke. Yang keempat, manfaatnya adalah peningkatan kesehatan dan kualitas ternak. Jadi, asupan nutrisi yang lebih baik dengan rotasi yang teratur, ternak selalu mendapatkan pakan segar dengan kualitas nutrisi yang lebih baik yang berdampak positif pada kesehatan, berdampak pada pertumbuhan dan produksi susu ataupun daging. Yang berikutnya adalah mengurangi resiko penyakit. Dengan rotasi pengembalaan mengurangi resiko investasi penyakit dan penyakit parasit ya, dan penyakit tentunya. Jadi resiko investasi parasit dan penyakit, karena ternak tidak terlalu lama berada di area yang sama sehingga mengurangi penumpukan kotoran ya, yang dapat menjadi sarang penyakit nantinya atau sarang parasit. Nah, berikutnya adalah peningkatan kondisi fisik ternak ya. Dengan pakan yang berkualitas yang tersedia secara konsisten ya, kontinu ya, ternak cenderung memiliki kondisi tubuh yang lebih baik dan sistem kekebalan yang lebih kuat nantinya. Nah, berikutnya manfaat yang lain ya, terjadi peningkatan kesehatan dan kualitas ternak. Asupan nutrisi yang lebih baik ya, dengan rotasi yang teratur, ternak selalu mendapatkan pakan yang segar dengan kualitas nutrisi yang lebih baik ya, yang akan berdampak positif pada kesehatan ternak yang kita pelihara tentunya. Nah, kalau tentunya untuk pertumbuhan juga akan lebih baik. Dan kalau misalnya kita pelihara itu adalah sapi perah, tentunya produksi susunya nanti kualitasnya lebih bagus, ataupun kita lakukan pada sapi potong, tentu kualitas dagingnya akan lebih bagus ya. Jadi itu hal-hal yang peningkatan kesehatan dan kualitas ternak. Nah, berikutnya adalah mengurangi resiko penyakit. Jadi rotasi pengembalaan mengurangi resiko investasi parasit dan penyakit ya, karena ternak tidak terlalu lama berada di area yang sama sehingga mengurangi penumpukan kotoran tadi ya. Jadi ini kalau dibiarkan itu menjadi sarang penyakit. Nah, berikutnya adalah peningkatan kondisi fisik ternak. Dengan pakan berkualitas tentunya ini akan mempunyai dampak pada kondisi fisik ternak. Ternak akan menjadi sehat, kemudian kekebalan tubuhnya meningkat ya. Kalau asupan nutrisinya itu lengkap, tentunya itu akan berkembang ataupun pertumbuhannya akan optimal nantinya. Yang kelima, efisiensi ekonomi. Jadi pengurangan biaya pakan tambahan. Dengan pengelolaan pakan yang lebih baik, rotasi pengembalaan dapat mengurangi kebutuhan pakan tambahan atau suplemen tentunya, sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien. Nah, penurunan biaya pemeliharaan tanah ya,
Ini tanah yang sehat dengan struktur yang baik memerlukan lebih sedikit pemeliharaan atau intervensi seperti pupuk tambahan ya, karena sistem alami sudah mendukung kesuburan dan produktivitasnya. Biasanya ya dikombinasi ya dengan tanaman leguminosa yang nantinya itu akan bisa menangkap nitrogen di udara untuk dimasukkan ke tanah dan dimanfaatkan oleh tanaman atau hijauan yang kita pelihara. Nah, meningkatkan keseimbangan produksi ya. Sistem rotasi ini akan memberikan hasil produksi yang lebih konsisten dan stabil, kemudian menghindari fluktuasi akibat overgrazing ataupun kurangnya pakan yang berkualitas. Oke. Yang keenam itu keberlanjutan ekosistem dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Meningkatkan ketahanan lahan terhadap perubahan iklim ya, yang kita tahu saat ini ya, perubahan iklim ya, sebumi bukan hanya lahan tapi bumi kita itu sudah krisis ya. Nah, dengan tanah yang lebih sehat dan kemampuan retensi air yang lebih tinggi, lahan dapat lebih tahan terhadap kekeringan ataupun curah hujan yang ekstrim nantinya kalau terjadi, dan membuat sistem pengembalan lebih berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita melakukan konservasi sumber daya alam nih. Dengan rotasi pengembalaan membantu menjaga keanekaragaman hayati ya, plasma nutfah yang ada, dan meminimalkan terjadinya degradasi tanah ya, tanah lahan pastura kita, dan juga mendukung keberlanjutan jangka panjang dan konservasi ekosistem. Yang berikutnya adalah meningkatkan penyimpanan karbon. Tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi dapat menyimpan lebih banyak karbon yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim. Berikutnya adalah penyebaran kotoran yang lebih merata. Jadi pupuk alami untuk tanaman, kotoran ternak tersebar secara merata saat rotasi yang berfungsi sebagai pupuk alami untuk tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian mengurangi masalah pencemaran dengan rotasi yang baik, kemudian penumpukan kotoran di satu tempat ini akan bisa diminimalkan, sehingga resiko pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah juga berkurang nantinya. Nah, berikutnya adalah memperbaiki kandungan nutrisi tanah. Nah, kotoran ternak yang tersebar merata menambah nutrisi tentunya ya ke dalam tanah ya, termasuk bahan organik, bahan mineral di situ ya, dan meningkatkan kandungan nitrogen, fosfor, kalium ya, kalium yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi baik ini ya unsur hara makro ataupun unsur hara mikro ini akan bisa dioptimalkan. Sekarang tantangan ya dalam rotasi pengembalaan. Walaupun memiliki banyak manfaat, rotasi pengembalaan juga memiliki beberapa tantangan, antara lain ya misalnya kebutuhan infrastruktur dan biaya awal. Nah, sistem ini memerlukan pagar dan sumber air yang mudah diakses di setiap petak yang membutuhkan biaya investasi awal. Kemudian pengelolaan dan pemantauan yang intensif, jadi peternak perlu memantau kondisi tanaman dan tanah secara rutin untuk menyesuaikan waktu rotasi dan mencegah overgrazing atau pengembalaan yang berat. Kemudian pengetahuan dan keterampilan, jadi penerapan rotasi pengembalaan yang efektif membutuhkan pemahaman tentang ekosistem lahan ya, jadi pertumbuhan tanaman dan kebutuhan ternak. Dengan manajemen yang baik tentunya rotasi pengembalaan dapat menjadi sistem yang efisien dan ramah lingkungan. Ini nanti akan memberikan manfaat jangka panjang untuk peternakan yang berkelanjutan, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.